jadikan di Runding ini sebagai pesta kita bersama para akademisi untuk unjuk gigi mempresentasikan karya-karya terbaik Bapak Ibu. Tentu tanpa disosialisasikan, tanpa diseminarkan, ide-ide cemerlang para autor tentu tidak terpublis gitu Pak ya, terpendam. Jadi dengan adanya konferensi ini mari kita jadikan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwasanya kita juga punya potensi yang notabene kualitasnya juga tidak kalah dengan negara-negara lain gitu. Jadi mari kita semarakkan di CIS keempat yang akan kita laksanakan nanti di 26 dan 27 September. Dirunding Podcast, Gila Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Dirunding Podcast, We Learn, We Talk. Hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial nih, tokoh-tokoh ya, kalau kita bilang dari stand Tengku Dirunding Melabuh. Ada Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat P3M, Bapak Jovial Palitaran MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aman Pak? Aman, alhamdulillah. Siap. Oke. Kemudian beliau juga tidak sendirian, beliau didampingi oleh Ketua Panitia di CIS 4 ya, Bapak Nur Rohman MPD. Assalamualaikum Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang nih di studio kebanggaan kita, studio Dirunding Podcast. Jadi Pak Rohman, Pak Jo, beberapa bulan belakangan ini di media sosial warga stand nih udah viral nih. Rame Pak ya. Rame nih flyer di CIS 4 ya. Yang memang ini merupakan program rutin ya, program rutin stand Tengku Dirunding Melabuh yang sudah berjalan berarti selama 4. Ini yang keempat nih Pak ya. Bolehlah kita bahas di sini nih, apa sih sebetulnya di CIS itu Pak? Ya. Baik, makasih Pak Heri. Ya. Jadi stand Melabuh ini punya satu konferensi internasional yang sejak 2020 itu dicetus di masa Ketua stand Ibu Dr. Inayatilah MAG. Jadi kebetulan di tahun 2020 itu kan era COVID. Ya, Era COVID itu era di mana pembelajaran era digital melalui Zoom itu mulai viral, mulai banyak digunakan. Ya. Dan Jadi juga menjadi solusi pada menjadi saat itu. solusi solutif lah, dan juga tidak terlepas dengan seminar internasional, nasional dan sebagainya. Jadi di konferensi internasional yang di CIS ini mulai digalakkan dari 2020 melalui daring yang website Zoom itu. Di CIS itu sendiri berangkat dari keinginan akademisi stand untuk mengajak para akademisi, para praktisi untuk berkumpul di satu ajang konferensi itu mempresentasikan makalahnya. Tidak hanya dalam sesi tidak hanya dari dalam lokal tapi juga internasional, nasional dan internasional. Di CIS itu sendiri merupakan kepanjangan dari Dirunding International Conference on Islamic Studies, di mana kita fokus pembelajaran atau pengembangan studi Islam pada umumnya. Juga banyak ilmu lain yang kita yang dirangkul dari berbagai minat para akademisi. Jadi kemudian alhamdulillah di tahun ini kita sudah berjalan di CIS keempat sejak 2020. Dan di CIS keempat ini kita mengangkat tema tentang local wisdom dan fikih peradaban di era kontemporer. Kenapa kita angkat itu? Karena di era sekarang ini berjalan dengan program pemerintah yang menggalakkan program moderasi beragama. Di situ juga ada yang namanya bagaimana menyandingkan antara fikih itu dengan kearifan lokal. Karena itu merupakan bagian dari aktualisasi memahami Islam yang wasatan gitu. Makanya muncullah tema ini. Selaras dengan program Kemenak, Kementerian Agama sendiri sebenarnya. Jadi kita angkatlah tema local wisdom and civilization in contemporary era seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya berangkat dari istilahnya Pak, fenomena fenomena yang melanda kita pada tahun 2020 silam ya. Betul. Sehingga kita menjadikan ini sebagai peluang ya. Bahkan kita menjadikan ini sebagai peluang untuk
mengkonferensikan Ya. ya, melalui daring nih Pak ya sistemnya. Kebetulan untuk tahun ini kita sudah membuat sistem blended, Blending. luring dan daring. Jadi ada pemateri baik itu yang dari sesi panel, narasumber utama dan juga paralel presenter akan datang langsung ke stand Melabu. Di samping juga ada Zoom yang daring. Tapi sebagian besar itu memang masih sistem daring karena pemateri yang dari luar negeri itu mungkin masih belum bisa untuk berhadir langsung. Belum bisa Ya, kita datangkan semua. iya, jadi karena kita kebetulan tahun ini alhamdulillah ada 6 negara yang terlibat sebagai narasumber utama, sebagai keynote speaker ataupun invited speaker. Jadi ada dari Syria 1 orang, dari Turki 1 orang, dari Sudan 1 orang, kemudian dari Malaysia 1 orang, kemudian dari Yaman 1 orang, dan dari Indonesia sendiri. Itu alhamdulillah tema. Dari Australia 1 Ya, orang. Australia ada juga. Prof. Christie, Australia. Dari Berarti Australia. nggak fokus di Middle East-nya aja Ya, ya. Misalnya. Meskipun di temanya konteksnya lebih ke fikih dan local wisdom yang Ya. umumnya fokus di kawasan Timur Tengah, tapi juga ada pemateri dari Australia yang dari selain Timur Tengah gitu. Jadi mix di Mix, ya. Beaches ini Pak ya. Mix, ya. Padukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi sebetulnya yang menjadi sasaran atau tujuan dari penyelenggaraan DCIS ini itu sendiri siapa sebenarnya Pak? Dari mungkin ada satu golongan atau kelompok gitu. Oke. DCIS ini sebenarnya bertujuan untuk bagaimana para akademisi ini bisa menguji hasil penelitian mereka di ajang konferensi internasional. Ini bukan bagian dari pengembangan penelitian sebenarnya. Bagaimana berbagai hasil penelitian mereka bisa dipresentasikan di hadapan kayak ramai, apalagi di konferensi internasional. Baik itu di keynote speaker sendiri, invited speaker, ataupun juga presenter yang akan mempresentasikan makalah di sesi paralel. Jadi ajang konferensi internasional ini ya saya rasa mungkin salah satu tolak ukur bagaimana kualitas seorang dosen yang mampu mempresentasikan hasil penelitiannya di sebuah ajang seperti konferensi. Mungkin berbeda dengan dosen atau akademisi praktisi yang melakukan penelitian tapi tidak pernah menguji hasil publikasi dia atau hasil penelitian dia seperti itu. Ya sekedar publis Ya gitu. Jadi bagian dari uji kompetensi gitu. Oke, jadi ini merupakan salah satu pembeda juga Pak ya, kalau kita lihat tadi. Ya, memang mungkin semua dosen pada hakikatnya melaksanakan penelitian. Ya. Tapi melalui konferensi internasional seperti inilah kelayakan atau kompetensinya itu diuji ya Pak Jo ya. Misalnya disaksikan oleh banyak orang gitu. Oke. Jadi Pak Jo, Pak Rohman, ini kan di CIS ini kan event tahunan ya yang dimiliki oleh stand Tengku dan Melabu. Tentu seharusnya semua pihak memiliki peran terlibat ya, walaupun memang DC sendiri sudah membentuk P3M sudah membentuk panitia khusus untuk menangani ini. Tapi secara lebih luas Pak Jo, Pak Rohman, gimana sih peran dosen, mahasiswa atau pihak-pihak yang terkait ini dalam menyukseskan DCIS ini? Apakah mereka hanya sekedar penonton mungkin atau hanya sekedar menyebarluaskan informasi? Secara spesifik gimana kira-kira Pak Jo? Harapan dan yang seharusnya gitu. Pak Rohman atau Pak Joni mungkin siapa? Boleh. Pak Rohman lah, ketua panitia mungkin ya. Ya mungkin panitia. Mungkin ada strategi khusus. Kalau untuk kontribusi dari segala lini khususnya di STAIN kita alhamdulillah semua berkontribusi Pak Heri. Jadi dari mulai ya khususnya dari atas ada P3M, kemudian dari kepanitiaan, kemudian di luar daripada itu ternyata ya Bapak Ibu dosen, mahasiswa juga turut berkontribusi selama ini. Jadi saya sangat apresiasi dengan keadaan seperti ini karena apa? Karena yang dengan kelas dirunding internasional conference yang konferennya internasional, kalau hanya melibatkan salah satu pihak saja, apalagi khususnya di panitia saja, tentu sangat jauh dari kata maksimal. Jadi dengan keterlibatan teman-teman Bapak Ibu dosen dengan mahasiswa ya, itu memudahkan kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi kan konteks dirunding ini tinggal beberapa hari lagi kan, tanggal 26-27 September kita insya Allah udah kita mulai
adakan. Jadi ya sangat berkontribusi banyak Pak Heri. Termasuk juga mungkin dari teman-teman kita, kolega-kolega akademik yang dari kampus kita sebelumnya, afiliasi sebelumnya itu juga sangat berperan. Dengan peran-peran tersebut alhamdulillah kita sudah mengumpulkan 86 abstrak Pak Heri. Untuk di CIS yang keempat ini sudah ada 86 abstrak dengan berbagai keilmuan sesuai dengan skop tema yang sudah kita sediakan sebelumnya. Jadi memang untuk di tahap ini kita masih proses review ya, proses review abstrak, apakah abstrak yang sudah dikirimkan oleh teman-teman author itu apakah layak untuk kita majukan, masukkan ke dalam sesi uji nanti ketika presentasi. Nah, ini masih digodok oleh tim reviewer lah gitu Pak Heri. Jadi ya sangat berperan banyak Pak Heri. Oke. Jadi sejauh ini Pak Rahman mungkin ada nggak langkah-langkah strategis nih dalam menyampaikan atau menyebarluaskan mengenai penyelenggaraan di sini mungkin baik secara personal, mungkin media mungkin atau gimana lah gitu, coba tentu ketika kita mengadakan suatu kegiatan tanpa adanya penyampaian informasi ya mungkin tidak akan berjalan secara maksimal ya Pak Heri ya. Apalagi kita di Runding ini kelasnya internasional, tentu proses penyampaian informasi itu kita lakukan dari berbagai cara. Tentunya diantaranya salah satunya ini ya di Runding kita ini menjadi salah satu ajang promosi kita khususnya di CIS keempat. Terima kasih dari tim di Runding juga sudah memberikan ruang lah bagi kami. Ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan promosi kami. Di lain daripada itu tentu media Pak Heri menjadi bagian yang paling penting dalam menyampaikan informasi. Kita sampaikan melalui via Instagram, kemudian Facebook, kemudian dari teman-teman panitia juga kita sampaikan secara personal. Jadi dengan perkembangan teknologi saat ini ya memudahkan kami dalam menyampaikan informasi ini khususnya di DCIS begitu Pak Heri. Apalagi kan kita juga banyak teman-teman kolega di perguruan tinggi yang lain. Nah, itu kan jadi salah satu sangat berperan lah untuk menyebarkan informasi terkait konferensi internasional ini. Oke, jadi para penonton sekalian khususnya nih ya Pak ya, mungkin bagi mahasiswa dan seluruh dosen STEM kita lihat tadi sekilas bahwa memang di CIS ini suatu perhelatan akbar ya, yang memang menjadikan stand ini dilihat oleh dunia karena juga tadi kayak Pak Jo bilang ada berapa keynote speakernya dari beberapa negara ya. Jadi tentu ini tidak bisa kita sepelekan ya. Jadi butuh kerjasama seluruhnya, walaupun di CIS juga ada panitia khususnya ya untuk membidangi, tapi dukungan dari kawan-kawan dosen, kawan-kawan mahasiswa semuanya sangat kita harapkan Pak ya. Betul. Sukses. Oke. Baik, kemudian mungkin tadi udah kita bahas nih mengenai tema sekaligus alasan dari penetapan tema tersebut. Apa sih yang membedakan di CIS tahun ini, di CIS keempat ini dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu? Apakah hanya sekedar beda temanya mungkin atau sasaran targetnya mungkin juga beda dan sebagainya, gimana nih Pak Jo kira-kira? Oke, jadi sebenarnya antara tema yang tahun lalu dengan tema sekarang ini ada kesamaan. Kita juga sama-sama mengangkat tema moderasi beragama sebenarnya. Konteks moderasi beragama hanya saja fokusnya yang berbeda. Kalau tahun lalu kan kita mengangkat tema moderasi beragama itu bersanding dengan bagaimana Aceh dipandang di mata dunia. Identitas Aceh di mata dunia sejak lampau bagaimana. Tapi di tahun ini kita lebih mengerucut bagaimana kearifan lokal wisdom itu disandingkan dengan fikih peradaban, ilmu fikih. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi itu bersamaan dengan program pemerintah bagaimana bersandingnya tema-tema ini itu untuk menekankan bahwa Islam wasatan, moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Artinya ada kesamaan sebenarnya dengan antara tema lalu dengan tema sekarang. Hanya fokusnya itu lebih kepada
aktualisasi di lapangan, bagaimana pemahaman masyarakat, pemahaman para akademisi terhadap tentang fikih peradaban, kemudian tentang local wisdom, kearifan lokal, dan beberapa subtema yang ada di dalam bisnis kali ini. Oke, itu tadi tema besarnya nih Pak ya. Mungkin bisa nih kita coba kita runutkan nih sub-sub temanya, ya kan? Pasti apakah memang semua subtema yang telah ditetapkan ini memiliki keterwakilan nih dari teman-teman dosen di STEN, ya kan? Karena kita multidisiplin ilmu nih Pak ya. Ada yang pendidikan, ada yang sosial, komunikasi dan sebagainya. Jadi mungkin bisa kita bahas nih satu-satu nih subtemanya nih kira-kira. Boleh Pak. Nah, di CIS keempat ini kita kurang lebih mengangkat 12 subtema. 12 subtema yang memang ketika dalam penentuan tema tersebut kita koordinasi juga dengan dosen-dosen dari berbagai keilmuan. Jadi harapannya ketika tema yang kita lahirkan ini memang mewakili seluruh keilmuan khususnya di dalam pendidikan Islam ya, khususnya dalam pendidikan Islam. Nah, di antara subtema yang pertama itu adalah kita mengangkat dengan tema tentang pendidikan. Pendidikan itu karena kita basisnya tentang Islam, tentu pendidikan berbasis dayah atau pesantren. Itu yang kita angkat pada poin-poin pokoknya dalam pendidikan. Namun juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman yang lain yang mengangkat tema pendidikan tidak harus membahas tentang pendidikan dayah ataupun pesantren. Kemudian yang kedua itu kita terkait tentang ekonomi. Kita mengangkat tema ekonomi itu yang saat ini sedang gencar itu adalah tentang wisata halal yang lagi digalakkan. Apalagi khususnya Aceh kan Pak. Aceh dengan kental dengan syariatnya, tentu wisata juga harus berbasis halal nih. Nah, dengan konsep ini kita melahirkan tema tentang konsep bisnis syariah. Konsep bisnis syariah tentang wisata halal lah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada literasi fikih. Literasi fikih ini berkaitan tentang bagaimana fikih itu berperan sebagai salah satu benteng yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi perubahan zaman. Kita tahu saat ini perkembangan zaman sangat pesat, perkembangan teknologi sangat cepat, yang notabene lambat laun juga akan mempengaruhi pola karakter generasi masa kini. Jadi tentunya dengan hadirnya konsep literasi fikih ini bisa membentengi lah. Jadi teman-teman yang saat ini Gen Z ataupun Gen apa setelah ini Pak? Teman-teman Gen Z ini bisa membentengi lah dari pengaruh-pengaruh buruk yang berkembang saat ini. Kemudian yang tak kalah penting itu local wisdom Mbak Heri. Kita kenapa mengangkat local wisdom, kearifan lokal? Karena memang kita lihat dari peradaban awal peradaban hingga saat ini ternyata salah satu alternatif solusi yang dapat mengatasi problem khususnya dalam perkembangan karakter generasi itu adalah dengan local wisdom, kearifan lokal. Contohnya misalkan seperti kita di Aceh ada budaya misalkan tari saman dan lain-lain yang secara tidak langsung di dalam tari saman itu ada nilai-nilai yang memang diajarkan, dan itu sampai hari ini juga berperan penting dalam proses mengontrol perubahan zaman tersebut. Kemudian yang kelima ada jalur rempah ini Pak Jo ya. Jalur rempah dalam tradisi perdagangan. Ini juga menjadi bagian penting yang perlu kita angkat. Kenapa? Karena ya kita ketahui dari sejarah ketika dulu zaman penjajahan, orang luar itu datang ke Indonesia ya karena rempah ya Pak Jo ya. Betul. Jadi ini perlu kita cari tahu alur rempah itu, kenapa rempah itu kita angkat, itu menjadi bagian yang harus kita ungkap juga di dalam konferen ini. Jadi biar supaya orang-orang dunia itu juga tahu bahwasanya Indonesia itu juga kaya dengan rempah. Dulunya penjajah datang ya karena rempah. Itu menjadi poin ya kan, poin kita di Indonesia. Kemudian kalau yang lain mungkin kalau literasi fikih tentu masih banyak. Salah satunya ada literasi fikih itu terkait gender, kelompok minoritas dan disabilitas. Itu juga kita angkat dalam tema. Kemudian fikih lingkungan itu kita angkat. Kemudian kalau dari jurnalistik ini kita juga angkat tentang jurnalisme di era digital ini. Karena perubahan zaman dengan teknologi yang semakin canggih, tentu yang berhubungan dengan jurnalisme ini juga kan semakin berkembang ya Pak Heri ya. Itu juga kita angkat.
Di luar daripada itu kita mengangkat juga kewirausahaan. Apalagi UMKM sekarang juga kalau kita lihat menjamur Pak ya dengan adanya UMKM ini. Jadi kita lihat di era digital ini bagaimana peluang-peluang untuk menjadi seorang wirausaha yang bisa bersaing di era digital. Jadi ya kurang lebih itu beberapa tema yang subtema yang kita angkat di dalam DCIS keempat ini. Begitu kurang lebih Pak Heri. Jadi sangat multi sekali Pak Jo ya. Iya. Sangat mewakili ya, Betul, keterwakilan dari kawan-kawan dosen kita yang baik di STAIN maupun mungkin di luar. STAIN. Karena memang sesuai dengan apa tadi tema besar dari program Kementerian Agama Iya, ya. betul, Dan betul. Merujuk dari situ. menuju di situ. Oke Pak Jo, mungkin melihat tadi kita sedikit kembali kepada keynote speaker-nya ya yang sudah ditentukan. Itu sebenarnya gimana sih proses pemilihannya, penyeleksiannya mungkin ya? Apakah memang ada sebuah standar atau patokan ya untuk menetapkan mereka menjadi keynote speaker gitu. Gimana mekanismenya kira-kira Pak Jo? Mungkin itu keynote speaker kan pertama kita kan tentu kita berangkat dari tema DCIS. Nah, dari tema DCIS itu baru kemudian kita koordinasi bersama teman-teman dosen. Tentu kan dosen-dosen kita ini kan kalibernya sudah luar biasa. Internasional Mereka memiliki banyak jaringan dosen-dosen yang pernah mereka belajar di sana misalnya. Terkait dengan tema ini yang kita berangkat tentang local wisdom dan fikih peradaban, itu banyak kita kali ini fokus di para pakar yang ada di Timur Tengah. Jadi kita situ berkoordinasi dengan teman-teman dosen yang ada di STAN untuk mendukung dan menyukseskan DCIS keempat kali ini. Jadi mereka mengkoordinasikan beberapa keynote speaker yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi sebenarnya ada beberapa lebih dari yang sudah kita konfirmasi. Sebenarnya masih banyak keynote speaker yang ingin berpartisipasi. Hanya saja karena mereka terkendala dengan jadwal, kemudian musim yang berbeda, jadi ada yang belum bisa berpartisipasi. Tapi dengan yang konfirmasi hari ini itu alhamdulillah mereka itu para dosen, para pengajar, ustadz, profesor, doktor yang memang kalibernya sudah diakui dan mereka dikenal di kalangan para akademisi. Terus saya tadi kita ada yang dari Suriah, kemudian ada yang dari Tunisia, dari Turki, dan juga dari Australia. Kemudian juga ada di nasional juga ada beberapa yang berasal dari pondok pesantren, dari dari perguruan tinggi yang juga mereka pakar di beberapa bidang tema yang sudah kita angkat seperti itu. Dan juga kita mengundang dari UIN Arandiri selaku kampus nomor 1 kita di Aceh, kampus induk kita lah, PT KIN. Itu kita juga mengundang, terutama kali ini kita juga menghadirkan Rektor UIN Arandiri, langsung Pak Rektor ya, Mujibur Rahman, dan juga Direktur Pasca Sarjana UIN Arandiri, Prof. Eka Srimulyani. Dan sampai saat ini alhamdulillah mereka mengkonfirmasi untuk hadir langsung. Secara luring. Ya. Sampai saat ini mereka konfirmasi. Jadi itu bagian dari support besar dari pihak UIN Arandiri terhadap kampus kita sendiri dan konferensi kita. Itu. Berarti memang dengan keadaan seperti ini tamu-tamu spesial ya yang memang bisa kita hadirkan secara langsung. Betul. Itu bersedia hadir. Sebagai dukungan tadi Pak Jo ya. Iya, betul. Oke, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu ya dari poin yang membedakan mungkin antara DCIS yang sebelumnya dengan yang tahun ini. Kira-kira secara lebih rinci Pak Jo dan Pak Rohman, itu mungkin dari harapan ya, dari langkah yang sudah disusun. Tentulah istilahnya kita dari tahun ke tahun ingin menjadi lebih baik ya penyelenggaraan DCIS ini. Selain yang tadi, kira-kira apa lagi Pak Jo yang membedakan nih antara DCIS ini dengan DCIS sebelumnya secara lebih baik lagi kira-kira? Ya kita sebenarnya berharap DCIS yang keempat kali ini selain memang kita ada menghadirkan langsung pemateri atau keynote speaker-nya itu, kita juga berharap
partisipan dari para dosen, dari akademisi yang tidak hanya dari STEM juga dari luar itu lebih meningkat, lebih besar animonya daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Dan juga sebenarnya kita berharap dari dari abstrak yang masuk pun kita sudah sangat bersyukur karena melebihi ekspektasi kita. Para pengirim abstrak itu juga menjadi bagian peningkatan dari tahun sebelumnya. Meningkat, Iya, meningkat dari tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya mungkin ada perbedaan sedikit, untuk tahun ini lebih meningkat daripada tahun sebelumnya. Dan itu saya rasa juga terkait mungkin tema yang kita angkat, kemudian para keynote speaker, invited speaker yang kita undang, itu jadi perbedaan untuk tahun ini. Gitu. Mungkin itu menjadi sebuah harapan ya. Ya, harapan. Kira-kira kalau dari sisi outputnya nih, Pak Yu. Sebenarnya kan konferensi di CIS ini kan tidak hanya ketika hari hanya itu kan, tapi berkelanjutan Pak Yu Pak Roman bagaimana nanti abstrak yang telah dikirimkan menjadi hasil penelitian yang utuh kemudian kita publikasikan. Itu ada nggak perbedaannya nih kira-kira Pak Jo dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin Oke, jadi untuk hasil dari konferensi internasional ini kita akan melakukan publikasi yang kita tawarkan kepada pihak penulis presenter ke depan. Itu adalah terutama proceeding ini dari tahun 2021 itu kita sudah rutin proceeding dari hasil konferensi internasional sudah publish. Jadi ini yang di CIS keempat ini itu kita proceeding untuk yang ketiga kalinya. Kemudian selain itu kita juga ada mengundang para penulis atau yang presenter ini untuk mempublikasi hasil penelitiannya itu di jurnal Stein yang terakreditasi Sinta. Ya, Sinta. Jadi semua artikel yang ingin dipublish itu masuk dalam jurnal Sinta. Stein. Ada 6 kurang lebih Pak Jaya. Ada 6 kurang lebih. Kebetulan kita tahun ini juga ada jurnal Makasidi yang insya Allah juga akan terakreditasi Sinta di bulan 10 ini seperti itu. Jadi Pak Jo, mungkin kita melihat tadi kita membahas bagaimana konferensi internasional ini atau dalam pembahasan kita di CIS ya. Pak ini menjadi salah satu kesempatan ya, bahasanya unjuk gigi nih bagi para dosen-dosen, bagi para akademisi. Bukan hanya dosen ya, untuk melakukan penelitian. Apakah dengan mengikuti di runding di CIS keempat ini bisa menjadi salah satu indikator atau ukuran bahwa kualitas dosen tersebut atau kualitas akademisi tersebut lebih meningkat ketimbang akademisi yang tidak berkeinginan atau tidak mau untuk mengikuti event-event seperti ini. Gimana Pak Jo? Menurut Pak Rahman atau Pak Jo? Tentu ya Pak Heri, kalau kita berbicara tentang konferensi, apalagi konferensi internasional, ini sebenarnya menjadi panggung bagi kita semua, khususnya para akademisi, praktisi yang notabene aktif dalam penelitian. Kita di antara beberapa banyak dosen memang aktif dalam penelitian, cuman dalam praktiknya itu masih banyak yang enggan untuk mengikuti konferensinya dengan berbagai alasan dan keterbatasan ya tentunya. Jadi berharap juga dengan adanya di CIS ini menjadi panggung kita bersama untuk para akademisi. Kita jadikan di CIS keempat ini sebagai pesta kalau kita bilang. Kalau orang bilang itu ada pesta rakyat, kalau inilah pestanya para akademisi sebenarnya. Jadi kita jadikan konferensi ini menjadi hal yang paling menyenangkan. Kita sajikan paper kita berdasarkan penelitian kita itu semaksimal mungkin. Disitulah kita unjuk giginya. Penelitian kami apakah layak untuk dipublikasikan dalam skala internasional. Jadi itu sebagai suatu tahapan ya untuk menguji diri sendiri sebenarnya. Untuk mengetes diri kita apakah dalam konferensi ini bisa bersaing enggak dengan teman-teman autor dari daerah lain mungkin ataupun mungkin dari negara lain. Jadi ini menjadi ajang kita. Dengan adanya
konferen ini dengan terus mengikuti konferen dimanapun ya, bukan hanya di CIS saja, ini semakin melatih kita dalam hal penelitian, dalam menyajikan hal penelitian, karena kan dalam konferen itu akan diuji nanti kan, apakah layak hasil temuan Bapak Ibu dijadikan sebagai suatu paper yang utuh begitu. Kalau kita dalam publikasi yang seperti biasa, jurnal dan lain-lain, tentu tetap ada filter penyaringan kan. Tetapi dengan adanya konferen kita unjuk gigi langsung di hadapan muka secara Zoom ya, Zoom kita tampilkan ini loh gagasan saya. Hasil yang saya temukan seperti ini. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bisa tampil di kelas internasional. Dengan adanya sering mengikuti gitu tentu akan menjadi pembeda. Jadi ya kita bisa tahulah ketika orang sering latihan tentu akan berbeda dengan orang yang tidak latihan. Jadi kita harapannya di CIS ini menjadi salah satu jembatan yang bisa diikuti oleh para akademisi, praktisi ataupun siapapun yang bisa untuk terus mengasah kemampuannya khususnya dalam bidang publikasi ilmiah. Begitu mungkin kurang lebih. Dan tentunya juga kan dari presentasi mereka itu kan mereka bisa mendapatkan kritik dan saran. Masukan. Ada responden dari hasil presentasi mereka, masukan bagaimana pengembangan penelitian mereka lebih baik. Nah, itu kan menjadi salah satu pembeda dari kalau suatu hasil penelitian yang akan dipublish tanpa ada uji kompetensi sedemikian rupa, tentu kan akan berbeda dengan yang mengikuti konferensi. Jadi kan ada semacam uji kelayakan hasil penelitiannya itu di depan khalayak ramai, apakah di panel kah, di paralel kah. Itu menjadi salah satu indikator berbeda sebenarnya. Mungkin ini satu lagi nih untuk Pak Jo nih kan. Pak Jo setahu saya nih ya udah lama lah membidangi di CIS ini ya kan. Mungkin dari di CIS kedua Pak Jo ya. Jadi Pak Jo mungkin seluk-beluknya itu udah tahu ya kan. Kemudian yang paling penting juga Pak Jo, tantangan dan hambatan bagi panitia sendiri mungkin atau bagi para autor yang telah mensubmit abstraknya itu, apakah ada perbaikan dari yang tahun-tahun sebelumnya? Karena kita namanya proses Pak Roman ya, itu nggak akan lepas dari namanya hambatan tantangan itu Pak Jo. Nah, dan sekaligus gimana nih Pak Jo mensiasatinya nih? Karena tahun ini beliau udah jadi kepala P3M-nya Pak Roman. Dan naik kelas gitu ya kan? Nah, mungkin dah paham lah gimana tuh Pak Jo kira-kira. Baik, di CIS keempat kali ini sebenarnya yang jadi salah satu tambahan perbedaan besarnya dan juga menjadi solusi bagi kita adalah kita sudah membuat suatu website tersendiri terkait di CIS. Itu namanya kalau dulu kan itu kita masih fokus ke dicis dicis.standrunding.ac.id. Tapi untuk tahun ini kita udah dibuatkan satu website besar, itu conference.standrunding.ac.id. Itu merupakan hasil kerja keras tim TPD. Kita juga berterima kasih kepada tim TPD yang sudah berupaya keras untuk membentuk sebuah website besar. Tujuannya apa? Karena nanti ke depan ketika stand ini kan menjadi YN Melabu. Dan kita di DCS ini juga dalam rangkaian milad stand Kudiring Melabuh pada dasarnya. Oleh karena kita juga menyemarakkan konferensi internasional ini dalam rangka stand Melabuh yang ke-37 tahun. Jadi ke depan ketika stand ini menjadi IAIN Melabuh, maka akan banyak konferensi-konferensi lainnya yang akan dihadirkan oleh stand Melabuh, IAIN Melabuh. Karena di setiap fakultas nanti akan ada sebuah konferensi tersendiri. Jadi di CIS kali ini kita bekerjasama dengan tim TPD, panitia dan TPD itu membentuk situs baru, itu namanya conference.standrunding.ac.id. Walaupun sekarang masih di CIS yang ada, tapi kedepannya akan banyak konferensi lain. Jadi rumah-rumah konferensi bakal terintegrasi dalam konferensi itu. Jadi akan ada rumah-rumah konferensi lainnya selain di CIS. Itu jadi satu terobosan dari kita untuk agar tidak hanya sebatas di CIS, tapi di ke depan juga ada konferensi lainnya seperti itu. Dan juga sebenarnya
tantangan yang kita hadapi sekarang ini memang bagaimana kita terus mensosialisasikan stand Melabuh ini lewat berbagai kegiatan. Tidak hanya di CIS, jadi juga ada kegiatan pengabdian yang kita juga ikut terlibat. Baru-baru ini kita baru menyelesaikan kegiatan KKN Melayu Serumpun dengan KKN Moderasi Beragama, di mana kita juga berpartisipasi mengirimkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam KKN Melayu Serumpun di Lampung, juga KKN Moderasi Beragama di Toraja. Alhamdulillah di KKN Moderasi Beragama dari mahasiswa STEN itu dapat juara 1 filosofi dan itu dari mahasiswa kita di KPI. Jadi yang di Thailand itu Pak Jo, Anda juga ini kebetulan di Thailand kita. Ini sedang ada yang di Thailand juga. Itu kegiatan PPL di Thailand itu yang di bawah Tarbiyah, meskipun kegiatan PPL tapi kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Tarbiyah. Bagaimana kegiatan PPL mereka itu bisa juga dijadikan sebagai bagian dari pengabdian mereka di sana. Gitu. Pengabdian internasional. Pengabdian internasional. Jadi mungkin banyak langkah-langkah ya bagi P3M sendiri Pak Jo ya, dalam menduniakan STEM, mengenalkan STEM di mata dunia. Salah satunya ya melalui di CIS 4 ini yang kita bahas hari ini. Oke. Jadi para pendengar, penonton setia di Rundeng Podcast, tadi ini kita udah ngobrol banyak nih ya mengenai di CIS serta harapan Pak Rohman sebagai ketua panitia dan Pak Jo sebagai kepala P3M saat ini mengenai di CIS. Mungkin kita minta nih sebuah closing statement ya mengenai harapan atau apapun yang ingin Pak Rohman sampaikan lah sebagai ketua panitia STEM untuk menutup diskusi atau ngobrol kita siang ini. Tentu harapannya yang pertama itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadikan di Rundeng ini sebagai pesta kita bersama para akademisi untuk unjuk gigi mempresentasikan karya-karya terbaik Bapak Ibu. Tentu tanpa disosialisasikan, tanpa diseminarkan, ide-ide cemerlang para autor tentu tidak terpublis gitu Pak ya, terpendam. Jadi dengan adanya konferensi ini mari kita jadikan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwasanya kita juga punya potensi yang notabene kualitasnya juga tidak kalah dengan negara-negara lain gitu. Jadi mari kita semarakkan di CIS keempat yang akan kita laksanakan nanti di 26 dan 27 September gitu. Kemudian kalau closing statement closing statementnya mungkin kalau dari saya tidak ada kata yang tidak bisa. Semua perlu dicoba untuk menjadi bisa, begitu Pak Heri. Oke. Gimana nih dari Pak Kepala P3M sendiri nih? Saya singkat aja. Oke. Saksikanlah di CIS keempat 26-27 September 2023. Itu aja. Oke. 26, 27 September 2023. Tinggal hitungan hari nih Pak. Pak Heri. Baik. Jadi para penonton sekalian ya, khususnya bagi mahasiswa STEM Tengku Rundeng Melabuh, jadikan momen di CIS ini sebagai ajang atau kesempatan kalian untuk menambah pengetahuan, menambah referensi ya, khususnya nih bagi yang lagi nulis-nulis penelitian akhir ini ya, banyak referensinya nih ya. Jadi nanti bisa mudah-mudahan banyak juga mahasiswa kita yang ikut Pak Rohman ya, bukan hanya dosen ya. Dan juga dari penelitian ini kan juga banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa memang terlibat dengan dosen. Kolab ya. Baik para penonton, mungkin hanya sekian ya perbincangan kita mengenai di CIS keempat STEM Tengku Rundeng Melabuh. Sekali lagi saksikan, ikuti pada tanggal 26 sampai 27 September 2023 pegelaran di Rundeng International Conference keempat tahun 2023. Hari ini saya undur diri sebagai host. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama kita tutup Pak Jo ya, Pak Rahman ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya pada Rundeng Podcast. We learn, we talk.